Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam Lesehan Cak Fir. Pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kalau ada orang yang bertahun-tahun pernah meninggalkan sholat. Lalu bagaimana kalau dia bertaubat dan bagaimana status dari sholat yang pernah ia tinggalkan. Nah, seandainya begini, di usia 17, 18 misalkan ya, dia malas untuk sholat misalkan karena hobi main trek-trekan ya, atau main game online, kemudian hobi nongkrong juga yang kemudian bisa memakan 3 waktu sholat sekaligus misalkan. Lah, lantas bagaimana dengan sholat yang ia tinggalkan? Dalam hal ini para ulama berpendapat, yang pertama dia tentunya harus bertaubat. Kemudian yang kedua, dia wajib mengqadha sholatnya. Berangkat dari sebuah dalil di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man nama an sholatin au nasiyaha falyusolliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika." Yang artinya barang siapa yang meninggalkan sholat karena tertidur atau karena terlupa, maka dia hendaklah mengqadha sholat tersebut ketika dia teringat, ketika dia sadar, dan tidak ada pengganti kecuali dengan mengqadha sholat tersebut. Lalu kemudian para ulama mengkiaskan hadis ini kepada orang-orang yang meninggalkan sholat, entah karena malas, entah karena kesengajaan, gitu ya. Maka kalau seandainya di usia 17 tahun hingga usia 18 tahun pernah meninggalkan sholat, maka kata para ulama selama setahun ia harus menyibukkan dirinya dengan mengqadha sholat. Karena yang namanya sholat wajib, sholat fardu itu seperti tiangnya agama. Sementara sholat sunnah itu hiasan dalam rumah. Jadi tiang harus diganti dengan tiang, tidak bisa diganti dengan hiasan. Apalagi tiang yang kokoh, yang dari beton, itu nggak bisa diganti dengan kayu saja, gitu ya. Maka kata para ulama, dalam hal ini dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengkiaskan kepada hadis tentang wajibnya mengqadha sholat bagi orang yang tidur ataupun terlupa terhadap orang-orang yang juga sengaja meninggalkan sholat, entah karena malas atau karena memang faktor kesengajaannya. Lalu bagaimana caranya? Dalam hal ini sedikit ada perbedaan antara jumhurul ulama dengan Syafi'iyah, di mana jumhurul ulama dari kalangan Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat harus menyegerakan pelaksanaan qadha sholat ini. Berangkat dari dalil di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq, ya, beliau disibukkan dengan peperangan sehingga tidak mampu untuk melaksanakan sholat pada waktunya, yakni zuhur, asar, maghrib. Lalu kemudian di malam hari setelah selesai peperangan itu, Rasulullah bersama para sahabat langsung melaksanakan qadha sholat zuhur, kemudian qomat asar, kemudian qomat maghrib, lalu kemudian dilanjutkan dengan sholat isya. Berbeda dengan madhab Syafi'i, di mana madhab Syafi'i mengatakan dia tetap wajib qadha, namun qadha di sini yaqtadi at-tarahi, atau bisa dilaksanakan kapanpun, gitu ya. Mau dimulai besoknya itu boleh, yang jelas dia masih mempunyai hutang untuk mengqadha sholatnya yang tertinggal beberapa waktu yang lalu, seperti itu. Apa yang menjadi landasan Syafi'iyah? Yang menjadi landasan Syafi'iyah adalah bahwasanya Rasulullah pernah bersama para sahabat ketika dalam perjalanan sehingga mereka kecapean dalam perjalanan tersebut, lalu kesiangan, gitu ya, tertidur lalu kesiangan. Lalu kemudian menunggu agak sedikit memanas matahari itu baru kemudian mulai sholat. Yang intinya itu sholat dilaksanakan ketika waktu duha. Ya, Rasulullah menunggu waktu duha baru kemudian melaksanakan yang namanya qadha sholat subuh yang tertinggal tadi karena kesiangan. Ini yang menjadi landasan Syafi'iyah. Namun pada intinya seluruh ulama madhab sepakat bahwasanya sholat yang pernah kita tinggalkan, entah bertahun-tahun lamanya, entah berbulan-bulan, atau yang hanya karena urusan tertidur atau lupa barangkali, maka dalam hal ini tetap harus diqadha oleh pendapat para ulama. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, maka usikum wa nafsi bitaqwallah, mari bersama-sama kita menjaga sholat kita ini, karena sholat adalah tiang daripada agama, dia adalah pondasi yang menguatkan agama kita. Maka jangan sampai urusan dunia, urusan kenikmatan duniawi membuat kita terlena sehingga melewatkan waktu sholat. Selanjutnya, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan langsung tulis pertanyaan Anda di kolom komentar, atau bisa langsung melayangkan di WhatsApp kami di nomor ini
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.